Jemput kita semua bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Mazmur 47 ayat pertama dan kedua. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang minggu yang sudah berlalu. Untuk itu saudara, mari kita membuka nyanyian NKB nomor 21. Kita bernyanyi pada bait yang pertama dan pada bait yang ketiga. Oleh Yesus Tuhan.
jemaat bangkit. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari dalam Injil Markus pada pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang ke-29 hingga pada ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itulah mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa setia menuntun dan memberkati kehidupan kami umat, selaku satu persekutuan umat yang sudah boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, masing-masing hati kami melafazkan syukur kepada-Mu. Syukur karena kami menikmati cinta kasih Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Itu membuat ya Allah, hati kami dipenuhi dengan sukacita, ungkapan syukur kami persembahkan kepada-Mu.
atas karyamu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan untuk memasuki minggu yang baru ini ya Allah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dalam melakukan segala usaha dan pekerjaan kami, dalam menjalani hari-hari hidup di rumah tangga kami masing-masing, baik secara pribadi bahkan di dalam hidup keluarga. Kami telah menyiapkan hati kami untuk membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, yang kami imani firman ini memberikan kekuatan bagi kami untuk sanggup menjalani hari-hari hidup ini di tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Sehingga melalui firman ini kami semakin dikuatkan iman kami untuk sanggup menjalani hari-hari hidup di dalam dunia ini. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa-Mu memampukan hamba untuk dapat memperkatakan kehendak, sehingga melalui firman ini ya Allah, kami diberkati untuk kami menjadi berkat di dalam dunia ini, untuk kami menjadi surat yang terbuka dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari dalam kitab Wahyu pasal 1 pada ayatnya yang keempat hingga pada ayatnya yang ke-8. Wahyu pada pasalnya yang pertama pada ayatnya yang keempat hingga pada ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang genap dan saudara-saudara akan membacakan ayatnya yang ganjil. Wahyu pasal 1 ayat yang keempat hingga pada ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar dalam renungan firman Tuhan, kita diberkati oleh firman untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian PKB 116. Setelah itu persembahan pujian dari anak-anak remaja. Siapa yang berada pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
anak-anak remaja yang sudah boleh mempersembahkan hidup pujiannya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, dan anak-anak remaja diberkati suaranya untuk terus memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Wahyu pasal 1 pada ayatnya yang keempat hingga pada ayatnya yang ke-8 yang menjadi pembacaan firman Tuhan di hari ini. Kita akan merenungkan dalam sebuah tema Allah yang menghibur dan meneguhkan umat-Nya. Saudara-saudara, ketika kitab Wahyu ini ditulis, gereja perdana berada dalam situasi yang sulit, di mana Kaisar Romawi waktu itu memerintahkan seluruh penduduk dalam wilayah pemerintahannya untuk menyembah dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mau menaatinya, karena hanya Kristuslah Tuhan
dan hanya Dia yang layak disembah. Akibatnya saudara-saudara, mereka mengalami tekanan dan penganiayaan. Bahkan tidak sedikit yang mati martir karena iman mereka. Karena mereka tetap percaya bahwa hanya Yesus Kristuslah yang disembah. Dan melihat kenyataan yang demikian, banyak yang mulai meragukan pribadi dan kuasa Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di tengah badai aniaya yang melanda umatnya, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada hambanya Yohanes untuk menghibur dan meneguhkan umatnya. Dan Yohanes bersaksi tentang wahyu yang telah diterimanya. Ia menuliskan bagi hamba-hamba Kristus. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama dari kitab Wahyu, ia sementara bahkan yang sedang menjalani penderitaan, bahkan masa ujian dalam rangka pemurnian menjelang pemulihan. Nah, saudara-saudara, menekuni dan mengamalkan kitab Wahyu akan mendatangkan berkat bagi orang percaya dan jemaat, yakni ketangguhan menjalani masa uji yang penuh dengan penderitaan dan kemuliaan surgawi sebagai orang-orang yang menang. Ketika mereka mampu menghadapi segala penderitaan, tantangan yang mereka hadapi. Saudara, kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada ayatnya yang keempat, ayatnya yang keempat-a, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kitab Wahyu dialamatkan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan Asia Kecil pada zaman itu merupakan salah satu daerah atau provinsi Romawi di sekitar daerah Turki Barat. Nah, saudara-saudara, setiap jemaat terbentuk terdiri dari berbagai kumpulan jemaat, dan barangkali jemaat-jemaat ini telah dipilih karena mereka mewakili keseluruhan jemaat pada masa itu. Karena kata tujuh bermakna suatu keseluruhan yang lengkap. Apa yang telah difirmankan Allah kepada mereka dimaksudkan untuk segenap jemaat. Dengan kata lain, tujuh jemaat itu mewakili semua jemaat sepanjang zaman gereja itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih karunia adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada mereka yang tidak layak mendapatkannya. Sebagai orang berdosa, kita layak langsung dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau kita masih dibiarkan hidup, sebetulnya itu merupakan kasih karunia semata dari Allah, sehingga kita dapat diselamatkan. Damai sejahtera juga merupakan hasil atau akibat dari pemberian kasih karunia dan damai, menunjuk pada yang pertama, damai antara manusia dengan Allah melalui Kristus. Yang kedua, keadaan hati orang yang telah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, bagaimana kita yang tidak layak menerima kasih daripada Allah, Allah yang nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kitab Wahyu ini adalah gereja yang menderita penganiayaan. Jelas bahwa damai
di dalam badai. Damai di tengah tantangan adalah sesuatu yang memungkinkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemudian selanjutnya pada ayatnya yang keempat hingga pada 4b hingga pada ayatnya yang kelima, ayat ini mau mencakup ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi dalam ayat 4b sampai 5a itu diberikan oleh ketiga pribadi dari Allah Tritunggal, berkat kasih karunia dan damai sejahtera berasal dari Dia dan dari 7 roh dan dari Yesus Kristus. Seperti juga Allah Tritunggal adalah sumber berkat yang diucapkan Rasul Yohanes. Nah, saudara-saudara, bilangan 7 tidak menunjukkan bahwa ada 7 roh kudus, tetapi melambangkan kesempurnaan. Tentu saja sebetulnya roh kudus hanya satu. Bisa jadi saudara 7 roh itu mewakili kesempurnaan dan pelayanan roh kudus di dalam jemaat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan pencobaan hidup yang diperhadapkan bagi umat Tuhan pada saat kitab ini ditulis, selanjutnya kita melihat pada ayatnya yang ke-5b dan ayatnya yang ke-6 dalam pembacaan kita tadi merupakan ajakan untuk senantiasa memuji Tuhan meskipun umat sedang mengalami penderitaan. Saudara, alasan memuji Tuhan adalah karena di dalam Yesus Kristus Ia telah mengasihi dan menebus kita. Dia telah melepaskan kita dari dosa. Kata mengasihi ada dalam kehidupan seluruh perjalanan hidup. Kasih Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga kasih Kristus adalah suatu hubungan yang terus menerus bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Yesus Kristus melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran, tetapi Dia selalu terus mengasihi saudara dan saya di tengah perjalanan hidup kita ketika kita mengalami begitu banyak tantangan dan penderitaan. Saudara, kata melepaskan, saya lihat di dalam kata bahasa Yunani, kata Yunani disebut luein. Luein ini artinya identik dengan mencuci atau membebaskan. Mencuci atau membebaskan yang artinya identik Kristus berfungsi untuk mencuci, menghapus, membersihkan, mengampuni dosa saudara dan saya, dosa umat manusia. Itulah fungsi yang benar dari darah Kristus. Oleh sebab itu saudara, dalam penderitaan, karena kita ditindas, karena dihina oleh dunia, kita diperhadapkan dengan keadaan sakit, dalam kemiskinan dan sebagainya, kita harus senantiasa menyadari kedudukan kita yang tinggi di hadapan Allah. Orang yang percaya di dalam Kristus disebut sebagai kerajaan, bukan raja-raja. Artinya hidup dalam persekutuan yang fungsional, bukan penekanan pada posisi atau struktur sosial. Orang percaya adalah imam yang senantiasa mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Maka saudara dan saya dipanggil untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya pada ayatnya yang ke-7 dan pada ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7 ini menunjukkan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan ini merupakan tema besar dari kitab Wahyu dan merupakan
dia. Tetapi sebaliknya merupakan ancaman bagi orang jahat, orang yang tidak percaya. Karena kata sebutan kata awan dapat memiliki arti kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Awan dalam pemikiran Ibrani pada umumnya dihubungkan dengan kehadiran ilahi. Saudara-saudara bisa baca itu di dalam kitab Keluaran pasal 13 pada ayatnya yang ke-21. Jadi saudara-saudara, Yesus akan datang kedua kalinya dengan awan-awan. Maksudnya adalah bahwa Ia akan datang kedua kalinya dengan kemuliaannya. Dulu kedatangannya yang pertama, Ia datang dengan kehinaan karena Ia merendahkan diri menjadi seorang manusia bayi yang lemah dan miskin, sehingga banyak orang yang tidak mengenalinya atau mempercayainya sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada kedatangan kedua kalinya, Ia datang dengan seluruh kemuliaan, sehingga orang akan mengenalinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang memberikan pengharapan itu bagi setiap manusia. Nah saudara-saudara, pengharapan orang percaya kepada Tuhan yang disebut sebagai Alfa dan Omega menegaskan bahwa Yesus adalah Alfa. Dia adalah yang awal dan terakhir. Dan hal itu kembali menegaskan penghiburan bagi jemaat Kristen yang menderita. Pengakuan Alfa dan Omega menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita, sebagaimana pengakuan Yohanes. Dalam ayatnya yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kudus. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat mulai pada ayatnya yang ke-4 hingga pada ayatnya yang ke-8, pertanyaannya bagi saudara dan saya, pernahkah saudara dan saya diperhadapkan dengan pilihan sulit terkait dengan iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus? Pernahkah atau apakah saudara dan saya bersedia untuk membayar harga dan menanggung resiko seberat apapun demi mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Saudara, bisa jadi bahwa karena iman kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya harus kehilangan pekerjaan. Atau saudara dan saya kita ditinggalkan teman-teman. Kita diperhadapkan kepada sesama yang membenci, kepada sesama yang mengejek kita, kepada sesama yang menghina kita atau yang menganiaya kita, bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini ada banyak anak-anak Tuhan juga yang tidak tahan di tengah tantangan dan di tengah pencobaan hidup, di tengah-tengah godaan dunia ini, sehingga meninggalkan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah pergumulan dan penderitaan seberat apapun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebab Kristus yang diwahyukan di sini adalah Kristus yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Pada ayatnya yang keempat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta. Saudara-saudara, pada masa lalu Kristus adalah saksi yang setia dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pada masa kini Dia adalah yang mengasihi saudara dan saya, yang telah melepaskan saudara dan saya dari dosa kita. Dan pada masa yang akan datang, Ia akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi, memuji dan menyembah Dia.
Di saat-saat topan, kesengsaraan, mengamuk dalam hidup pribadi, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam hidup jemaat. Kedua hal ini menjadi bekal sekaligus titik pengharapan bagi saudara dan saya dalam menjalani perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia. Bahwa tentu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan pencobaan hidup. Dari berbagai macam penderitaan, bahkan mungkin di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, bahkan tempat pekerjaan kita, karena Kristus kita mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan. Tapi saudara, firman ini mau bilang bagi saudara dan saya, kita tetap setia taruh pengharapan kepadanya, karena kasih karunia dan pengharapan dari Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menuntun dan menyertai saudara dan saya. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera bagi umat, Allah bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan saudara dan saya, menghadapi masa uji yang paling berat sekalipun. Allah mengasihi umatnya dan tidak membiarkan saudara dan saya berjuang sendiri. Untuk itu saudara, berjalanlah bersama dengannya. Taruhlah harapan, pengharapan saudara kepadanya. Utamakan dia menjadi nomor satu di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita ada hingga saat ini karena kasih karunia Allah. Untuk itu nyatakanlah kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dengan senantiasa hidup, melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Allah kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, Yesus Kristus dimuliakan. Untuk itu mari saudara-saudara, apapun masalah saudara, apapun tantangan, kita boleh menyaksikan, kita boleh merayakan kebangkitan Yesus, di mana dia telah mati dalam penderitaan, namun boleh bangkit mengalahkan kuasa maut dan memberikan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Maka pegang teguh kasih Allah yang nyata dalam hidup saudara dan saya, sehingga di tengah tantangan dan masa ujian yang berat yang saudara dan saya kita hadapi, kita akan tetap keluar sebagai pemenang, karena Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara dan saya. Biarlah firman ini menguatkan iman saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita, karena kita percaya Allah yang menghibur dan menyembuhkan saudara dan saya menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Amin. Firman. Mari kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Teguhkanlah iman kami ya Allah, bahwa di tengah tantangan, di tengah pencobaan hidup, biarlah kami tetap setia kepada, sekalipun terkadang di tengah tantangan dan pencobaan hidup yang berat, kami diperhadapkan seperti dengan umat Tuhan yang berada di tengah tantangan dan pencobaan hidup. Tapi kasih karunia, penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus menguatkan iman kami, sehingga di dalam menempuh perjalanan hidup kami dalam dunia ini, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati, bangkit, dan memberikan keselamatan bagi kami. Biarlah firman ini ya Allah meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman ini, ketika kami mempraktekkannya di dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan semua umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Melalui pengakuan iman, maka saya mengundang Bapak Ibu sekarang angkat berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, kebangkitan besar, kebangkitan dari hidup yang. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 119 pada bait yang pertama. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan di hari ini saudara, selalu satu persekutuan jemaat, kita bersyukur hari ini beberapa waktu yang lalu kita punya alat sound system itu terbakar, dan dengan pertolongan Tuhan kami melakukan percakapan dengan perwakilan dari Pak Gilbert Lumondong, Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Ada salah satu programnya, yaitu program Kamu Hebat. Program Kamu Hebat ini dia memberikan bantuan kepada semua gereja-gereja tanpa memandang denominasi gereja. Dan ketika kami melakukan percakapan untuk membantu alat-alat sound system di gereja, dan dengan pertolongan Tuhan, percakapan kita diterima, dan melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Agung boleh hadir di tengah-tengah jemaat kita pada hari Sabtu kemarin membawa berkat Tuhan ini. Dan yang saya pakai dan anak-anak singers yang mempergunakan dan sistem yang sudah ada di belakang, semua itu adalah persembahan dari Bapak Pendeta Gilbert Lumondong melalui program Kamu Hebat. Kita berdoa, bersyukur atas pemberian berkat Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi jemaat kita dan bagi jemaat-jemaat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini, tanpa memandang denominasi gereja. Untuk itu mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan bersama mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa yang senantiasa setia menuntun dan memberkati kehidupan kami. Di hari Minggu yang dikuduskan bagi kami, masing-masing hati kami boleh hadir dalam rumah-Mu yang kudus, melafazkan syukur kepada-Mu. Syukur karena kami menikmati kasih setia dan perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami, berkat dalam segala usaha dan pekerjaan kami, berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga sepanjang minggu yang boleh kami lewati, semua dapat kami jalani karena campur tangan dan pertolongan dari Padamu ya Allah. Teristimewa ya Allah di dalam rumah-Mu yang
Kami sudah boleh bersama-sama dikuatkan dengan firman yang terus mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia ini, ketika anak-anak Tuhan menjalani hari-hari itu, tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan pencobaan hidup, bahkan kesulitan, penderitaan, sakit penyakit. Tapi apapun yang dihadapi, biarlah kami terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Iman kami tertuju kepada Tuhan, sehingga sesulit dan seberat apapun tantangan dan pencobaan hidup yang kami alami di tengah-tengah dunia, karena percaya kepada Yesus Kristus, kami tetap kuat menjalani. Karena Yesus Kristus Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami kuat menghadapi kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Allah kami datang berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam jemaat ini. Tuhan campur tangan dan memberkati masing-masing umat-Mu yang boleh hadir saat ini. Mereka hadir dengan berbagai macam tantangan dan pencobaan ini. Mereka datang dengan harapan dan impian mereka untuk melihat kehidupan rumah tangga mereka di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah tantangan mereka mampu menghadapi. Mereka datang dengan harapan dan impian untuk menyaksikan keberhasilan anak-anak mereka di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Untuk itu ya Allah, dengarkan setiap pergumulan umat-Mu yang mereka naikkan di tempat duduk mereka masing-masing. Dan biarlah semua itu ya Allah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa mendengarkan setiap pergumulan umat, dan Bapa jawab sesuai dengan rancangan yang terjadi bagi masing-masing kehidupan umat. Para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia dalam jemaat Tuhan Allah berkati, sehingga melalui keberadaan hidup umat-Mu di dalam jemaat ini, mereka senantiasa dikuatkan sebagai para janda, duda, dan anak yatim piatu. Mereka percaya bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang terus memberkati mereka untuk sanggup menjalani hari-hari hidup di dalam dunia ini. Bahkan sebagai para lansia dalam jemaat Tuhan, kuatkan iman mereka, sehingga sebagai para lansia di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap terentang memberkati, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk terus menjalani hari-hari hidup di masa lanjut usia, menjadi berkat dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Saat ini ya Allah kami berdoa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup anak-anak di tengah-tengah persekutuan jemaat ini yang sementara berjuang mengikuti tes masuk di TNI maupun di Polri. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sementara ini mengikuti tes tahap demi tahap Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati mereka, sehingga anak-anak ini mereka boleh meraih keberhasilan semuanya karena campur tangan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah kami berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu yang pada minggu ini Tuhan boleh tuntun memberkati dalam hidup mereka, sehingga Tuhan boleh tambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidup mereka. Terkasih Ibu Helena, terkasih Saudara Kusmadi Siboka, terkasih Saudara Arnold Pelangi Jagat, Saudara Rizky, Saudara Indirina Tamandala, Saudara Olivia Sipaya, dan Christian Denny. Kami percaya 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan dalam perjalanan hidup mereka, itulah kasih karunia yang boleh Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga di pertambahan usia ini ya Allah, mereka semakin menyadari bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga dengan bertambahnya 1 tahun ini membuat mereka senantiasa mensyukuri akan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui saudara-saudara kami ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga ya Allah kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah lama dalam penderitaan sakit penyakit. Kami berdoa menyerahkan terkasih Bapak Abraham Kambunut, terkasih Bapak Yakub
Sitompah, terkasih saudara Delsia Sitompah Padang, terkasih Yudhistira, terkasih saudara kami Adiatma, dan terkasih Ibu Sarapoli. Ya Tuhan, nyatakan kuasa sehingga saudara-saudara dan orang-orang tua yang sudah lama di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit yang mereka derita, dengan pertolongan Tuhan mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Teristimewa Bapak Abraham Kambunuh bersama ibu yang selama ini kurang lebih 1 tahun melewati perjalanan di kampung di Batulis, dan dengan pertolongan Tuhan terkasih orang tua kami Bapak Abraham Kambunuh sudah boleh kembali berada di Mamuju bersama-sama dengan anak cucu dan kaum keluarga. Tuhan tuntun dan memberkati dalam proses pemulihan di tengah penderitaan sakit penyakit, sehingga senantiasa ada pujian dan syukur mereka persembahkan hanya kepada. Kami juga berdoa menyerahkan terkasih hamba-Mu Bapak Agus Triyono. Kami syukuri dengan pertolongan Tuhan dia boleh melewati masa kritis, dan dalam pengobatan di rumah sakit hamba-Mu saat ini sudah berada di rumah dan menjalani pengobatan. Tuhan campur tangan dan memberkati dalam semua proses pemeriksaan selanjutnya yang masih harus dijalani, sehingga dengan campur tangan daripada-Mu ya Allah, terkasih hamba-Mu Bapak Agus Triyono dapat kembali pulang bersama istri dan anak-anak dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat. Semua ini kami syukuri terjadi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang terbaring di rumah sakit, yang ada di rumah mereka yang hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka. Allah lawat mereka satu persatu, angkat dari segala penderitaan sakit penyakit, sehingga mereka senantiasa kembalikan puji dan syukur hanya kepada. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan gedung gereja yang sementara ini berlangsung. Tuhan memberkati panitia dengan segala program-program yang mereka lakukan untuk melihat akan kemajuan pembangunan yang sementara ini berlangsung. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia, sehingga melalui surat-surat proposal yang telah diberikan kepada setiap donatur, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati setiap donatur untuk dapat mengulurkan tangan mereka, berbagi berkat bersama dengan umat, sehingga berkat-berkat Tuhan nyatakan proses pembangunan gedung gereja ini boleh berlangsung di dalam kasih Tuhan. Demikian juga ya Allah, taruh di hati setiap jemaat agar supaya mereka mengingat akan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka, baik mulai tahap dari tahun 2020, 2021 hingga 2022. Biarlah mereka digerakkan Tuhan, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan yang mereka terima, semua kami umat dengan sukacita dapat memberi, sehingga melalui pemberian berkat-berkat kami ini, maka proses pekerjaan pembangunan gedung gereja ini boleh lancar berjalan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tukang yang bekerja, terkasih saudara kami hamba-Mu Bapak Patrick yang Tuhan pakai menjadi berkat, tenaganya, waktu Tuhan hamba-Mu boleh persembahkan menjadi berkat bagi jemaat ini. Maka Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga terkasih hamba-Mu Bapak Patrick ketika berada di tempat ini di kota Mamuju, bekerja sama dengan kami jemaat ini, anak-anaknya juga senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati setiap tukang yang akan bekerja dan yang sementara bekerja, sehingga semua proses pekerjaan ini boleh berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, demikian juga kami berdoa menyerahkan panitia perayaan Natal di tahun 2022 ini yang telah diberikan kepercayaan kepada PKB. Biarlah ya Tuhan memberkati BPK PKB, sehingga mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dapat melaksanakan tugas dan pelayanan ini, sehingga apa yang menjadi rencana dalam pelaksanaan perayaan Natal di tahun 2022 semuanya boleh terlaksana di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan
depan ini. Tuhan campur tangan dan memberkati. Taruh di hati setiap para pelayan di tingkat sinode. Biarlah mereka boleh bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kepemimpinan yang jujur dan takut akan Tuhan, diberkatilah gereja ini. Gereja Kristen Sulawesi Barat semakin maju berkembang dan dapat menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah jemaat ini. Demikian juga kami berdoa menyerahkan sekolah STT Sulbar yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi gereja-gereja, khususnya gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati pimpinan sekolah ini. Tuhan memberkati para dosen yang ada. Tuhan memberkati setiap mahasiswa. Bahkan Tuhan taruh di hati setiap anak-anak Tuhan untuk terpanggil melayani Tuhan, sehingga mereka boleh masuk di sekolah ini, dididik, dipersiapkan untuk dapat menjadi tenaga-tenaga yang siap dipakai di sekolah maupun di jemaat-jemaat. Sehingga melalui pelayanan yang diberikan oleh sekolah STT Sulbar ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan gereja Kristen Sulawesi Barat, khususnya Klasis Pesisir Manakara dan Jemaat Bukit Sion Mamuju. Tuhan memberkati pengurus MPK yang sudah selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya MPK yang sudah menyelesaikan tanggung jawab melayani umat-umatmu yang ada di Klasis Pesisir Manakara ini. Biarlah Tuhan memberkati jerih lelah mereka yang selama ini telah mereka persembahkan untuk kemajuan jemaat yang ada di Klasis Pesisir Manakara. Sehingga melalui pelayanan yang sudah mereka persembahkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan bagi pengurus MPK yang baru, Tuhan memberkati mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan, mereka diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah klasis ini, untuk melihat kemajuan jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pesisir Manakara ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, khususnya dalam Jemaat Bukit Sion Mamuju, Tuhan memberkati kami sebagai perangkat pelayan, baik sebagai pendeta, sebagai penatua dan syamas, baik sebagai anak-anak yang mendukung dalam pelayanan, baik sebagai pengurus PPK di dalam jemaat, sebagai pengurus dapel masing-masing di dalam dapel 1, 2, 3, dan 4. Tuhan memberkati semua kami, sehingga Tuhan taruh di hati kami sebagai hati sebagai seorang hamba, untuk kami dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Sehingga melalui pelayanan yang kami angkat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Khususnya bagi kami sebagai majelis dalam jemaat, apapun yang telah diputuskan di dalam jemaat, dengan pertolongan Tuhan, semua keputusan dalam sidang tahunan jemaat, kami diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan sendiri. Sehingga melaluinya ya Allah, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami memasuki minggu yang baru. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan tuntun dan memberkati kami, di mana dan kemanapun kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami percaya sungguh ya Allah, Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk melewati sepanjang minggu yang akan kami jalani ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para Menteri TNI dan Polri, tim medis yang terus bekerja sama untuk melihat akan penyebaran virus corona. Putuskan penyebaran ini ya Allah, sehingga benar-benar bangsa Indonesia aman dari virus ini, sehingga kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan tanpa penyerangan virus ini. Kami semua sehat, kuat, aman di dalam perlindungan Dia Allah. Demikian juga kami berdoa menyerahkan pemimpin yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang ada di Kabupaten Mamuju. Tuhan memberkati pimpinan bangsa dan negara, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju. Biar
wakil gubernur. Kami minta kepadamu ya Allah, berikanlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas di Provinsi Sulawesi Barat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga melalui kuasa Roh Kudus yang akan menggerakkan setiap pemimpin yang punya andil dalam memberikan keputusan, menunjuk siapapun yang akan menjadi pemimpin yang akan melaksanakan tugas di Provinsi Sulawesi Barat ini. Biarlah mereka adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka menjadi berkat bagi semua. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan secara khusus berkat Tuhan yang boleh kami terima dari hamba-Mu Bapak Pendeta Gilbert Lumono melalui program Kamu Hebat. Kami bersyukur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta yang sudah oleh Tuhan tunjukkan, Pak Pendeta Agung yang merupakan diberikan kepercayaan membawa berkat Tuhan yang disumbangkan bagi jemaat Bukit Sion Maut. Biarlah semua yang kami persembahkan ini tidak sia-sia ya Allah, menjadi berkat bagi kami umat, untuk kami dapat pergunakan bagi perluasan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan bagi setiap pelayanan yang kami angkat, biarlah Tuhan berkati alat ini, sehingga alat ini boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak yang dipercayakan untuk memegang alat ini, mereka dapat mempergunakan dengan baik, sehingga melalui alat ini kami boleh pergunakan memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah juga berkati program Kamu Hebat yang diprogramkan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Biarlah melalui program Kamu Hebat diberkatilah gereja-gereja yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini, sehingga melalui program Hebat Kamu Hebat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tutup bungkus dan berkati kami, sehingga senantiasa kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing sebentar. Kami senantiasa menyaksikan karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terus membangun keintiman bersama dengan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Sendingkanlah telinga kasih setia, dengarkanlah seruan dan permohonan kami, karena kami datang dan persembahkan hidup kami ke tangan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Berikan untuk mengampuni kesalahan, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari kami, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita mempersembahkan korban syukur kita, dengarkanlah nats firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Demikian nats firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur
Tuhan mawar hari dapat beri syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu berita agar kami tak sesat. Terpujilah nama Bapa pada pagi yang indah ini atas segala kasih setia Tuhan yang selalu menimpa dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Allah pada pagi hari ini kami umat-Mu yang hadir telah diberikan kesempatan oleh Tuhan memberikan apa yang ada pada kami. Dan saat ini beberapa hamba-Mu yang telah menerima persembahan ini, kiranya persembahan ini tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan umat-Mu, tetapi biarlah akan menjadi semburan berkat yang berlimpah dalam kehidupan umat. Bapa yang ada dalam surga, yang masih ada di perbendaharaan hamba-hamba-Mu pada saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga mereka boleh pakai untuk menunjang kehidupannya, baik dalam rumah tangga maupun dalam menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Bapa yang ada dalam surga, sekiranya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian NKB 128 pada ayatnya yang pertama. Menjadi berkat dalam kehidupan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB 213 ayat pertama dan kedua. Dia
Selamat pagi, selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati.